Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Di sini kami dari kelompok 6. Hari ini akan menjelaskan sebuah materi yang berjudul keamanan cyber melindungi data di era digital. Pertama-tama kita akan memperkenalkan dulu anggotanya. Untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh saudara Rawan. Untuk Rawan dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya, Kang Adit. Oke, baik, teman-teman. Yang pertama itu ada keamanan cyber, melindungi data di era digital. Yang dimana di era digital ini data memiliki sebuah makna, yaitu adalah aset yang sangat berharga baik untuk individu maupun organisasi. Dan juga meningkatnya ketergantungan pada teknologi digital juga meningkatkan resiko ancaman cyber. Oke, selanjutnya ada jenis-jenis ancaman dari cyber itu sendiri. Sebenarnya ada banyak, tapi umumnya ada 4 poin yang kami cantumkan di sini. Yang pertama ada malware. Malware itu adalah sebuah perangkat lunak yang berbahaya yang dapat merusak perangkat atau mencuri informasi, seperti virus worm atau ransomware. Biasanya didapatkan dari kita download file-file atau berkas yang tidak legal ya. Jadi ada malware-nya biasanya di dalam aplikasinya. Yang kedua ada phishing. Phishing adalah teknik penipuan yang dilakukan melalui email, pesan teks, atau situs web palsu untuk mencuri informasi data pribadi atau kata sandi ataupun detail kartu-kartu ya. Seperti contoh-contohnya yang sedang marak terjadi itu, misalkan kita mengisi sebuah informasi link bank misalkan, seharusnya nama domainnya itu klikbca.com, ini misalkan ada klikbca bla 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 gitu ya, jadi nggak legal gitu. Nah, itu bisa menjadi pencurian data dari situ karena kita masuk di web yang tidak legal atau sertifikasi. Selanjutnya ada serangan DDoS. Nah, serangan DDoS ini terjadi ketika jaringan komputer dibanjiri dengan lalu lintas palsu yang dapat menyebabkan situs web atau layanan jaringan menjadi tidak berfungsi. Nah, ini lebih menyerangnya ke jaringan ya. Jadi situs web yang biasanya kita dapat akses menjadi tidak dapat diakses atau tidak berfungsi. Nah, yang terakhir ada serangan zero day. Serangan zero day ini memanfaatkan kerentanan dalam sistem keamanan yang belum diketahui oleh pengembang, sehingga tidak ada patch atau solusi keamanan yang tersedia. Nah, ini cukup berbahaya karena pertama tidak diketahui oleh pengembang atau developernya itu sendiri, sehingga keamanannya tuh solusinya sangat minim untuk disediakan gitu. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Kamaludin. Baik, di sini ada dampak serangan cyber. Ada 3, yang ke-1 individu, yang kedua organisasi, yang ketiga negara. Di sini individu pencurian identitas, penipuan finansial, hilangnya data pribadi, atau gangguan privasi online, dan kesulitan akses ke layanan online. Yang kedua organisasi, kehilangan data sensitif atau gangguan operasional, kerusakan infrastruktur atau kerugian finansial, penurunan reputasi, dan tuntutan hukum. Yang ketiga ada negara, gangguan infrastruktur kritis, sebut sistem keamanan nasional, dan pencurian data rahasia, dan destabilisasi sosial dan ekonomi. Baik, terima kasih. Dan untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Noriko. Ya, selanjutnya adalah prinsip-prinsip dasar keamanan cyber. Yang pertama ada konfidensialitas, yaitu mencegah akses yang tidak sah terhadap data dan informasi sensitif.
Yang kedua, integritas, yaitu menjamin bahwa data dan informasi tetap akurat dan tidak diubah secara tidak sah. Yang ketiga ada ketersediaan, memastikan bahwa data dan informasi tersedia bagi pengguna yang berwenang kapanpun dibutuhkan. Yang terakhir ada ketahanan, membuat sistem dan infrastruktur yang tahan terhadap berbagai ancaman cyber. Ya, terima kasih. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Agus. Selanjutnya, ini strategi perlindungan data dan informasi. Yang pertama ada enkripsi. Mengubah data menjadi kode yang tidak sah dapat dibaca oleh pihak yang tidak sah. Seperti WhatsApp kan ada yang tentang kode enkripsi. Jadi keamanan data itu tetap terjaga begitu. Terus yang kedua ada firewall. Sistem keamanan yang bertindak sebagai penghalang antara jaringan internal dan internet, memblokir akses yang tidak sah. Contohnya kayak kita googling misalkan yang tidak sah di dalam negara kita, seperti ya gitulah. Jadi itu tidak akan bisa terbuka. Yang ketiga ada antivirus dan anti malware. Perangkat lunak yang mendeteksi dan menghapus malware dari perangkat komputer. Antivirus ini bisa menjadi pencegah agar tidak ada virus di dalam komputer kita ataupun perangkat kita. Jadi tetap terjaga gitu. Yang keempat, backup dan pemulihan data. Membuat salinan dan cadangan data yang penting dan memiliki rencana pemulihan data jika terjadi kehilangan data. Sebelum kita melakukan backup atau pemulihan data, alangkah baiknya kita membuat kayak akun pribadi yang benar-benar untuk membackup menjadi cadangan buat kita ke depannya begitu. Dan selanjutnya ada peranan teknologi dalam keamanan cyber. Yang pertama ada AI dan machine learning, deteksi keamanan, deteksi ancaman, analisis data, dan pengambilan keputusan. Yang kedua ada blockchain, teknologi yang aman untuk menyimpan dan mentransfer data dengan transparan dan terdesentralisasi. Yang ketiga ada keamanan cloud, perlindungan data dan aplikasi di lingkungan cloud computing. Yang keempat ada biometrik, sistem autentikasi yang menggunakan sidik jari, wajah, atau iris yang verifikasi. Nah, selanjutnya pentingnya kesadaran dan pelatihan keamanan cyber. Meningkatkan pemahaman tentang ancaman cyber, mengembangkan kebiasaan keamanan sistem cyber yang baik, mempelajari cara melindungi data dan informasi pribadi, terus menanggapi serangan cyber dengan tepat. Nah, untuk kesimpulan dan rekomendasi, keamanan cyber itu sangat penting ya untuk melindungi data di era digital. Melalui peningkatan kesadaran, pelatihan, dan penggunaan teknologi keamanan yang tepat, kita dapat memperkuat pertahanan kita terhadap ancaman cyber. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan mungkin dalam ucapan gitu kan. Apabila ada pertanyaan, silakan. Izin bertanya, saya Robi dari kelompok 1. Ya. Bagaimana tanggapan kelompok Anda tentang pencurian data pada pemerintahan saat ini, dan siapa yang salah dan salahnya sebelah mana? Oke, terima kasih. Oke, pertama-tama terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaan pertama dari Kang Robi, yaitu pendapat tentang pencurian data pemerintah ya, dan juga siapa yang salah gitu ya. Oke, pertama menurut kami ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan kebocoran data terutama di negara kita ini, dan juga ada beberapa aspek yang perlu kita ketahui. Yang pertama bisa terjadi dikarenakan adanya pelaku ya. Jadi pelaku pencurian data itu sengaja meretas atau mengambil tanpa izin data dari sistem pemerintah atau lembaga terkait untuk kepentingan pribadinya gitu. Seperti yang terjadi beberapa hari kemarin, terjadinya kebocoran gitu ya. Dan juga pihak yang merusak atau membobol itu meminta tebusan uang untuk mengganti data tersebut gitu. Nah, itu memang
sangat-sangat berbahaya, terutama data-data masyarakat ini bisa saja digunakan untuk hal yang mungkin tidak seharusnya gitu. Jadi dan juga tidak bisa dipertanggungjawabkan gitu kan. Karena bisa jadi mengapa dapat direntan itu karena kelemahan sistem keamanan pada negara itu tersendiri gitu. Nah, salah satu letak kesalahannya atau rentan terhadap serangan cyber itu pemerintah atau lembaga terkait mungkin gagal untuk memperkuat keamanan data mereka secara memadai gitu. Entah mungkin karena kekurangan SDM-nya ataupun dari segi pengetahuan SDM-nya itu sendiri gitu. Terus yang selanjutnya bisa juga karena adanya kewajiban proteksi data yang kurang memadai di negara atau lembaga tertentu gitu. Jadi tidak dapat melindungi data sensitif warga negara atau informasi penting lainnya. Jadi dapat dicuri tanpa adanya pencegahan gitu ya. Lalu juga ada dampak dan penanganannya. Seharusnya ada dampak dan penanganannya. Jadi pencurian data bisa memiliki dampak yang luas, teman-teman semua. Bisa mulai dari kehilangan kepercayaan publik, lalu juga ada potensi penyalahgunaan informasi pribadi, hingga kerugian finansial. Nah, jadi tanggapannya dari kami adalah pencurian data pemerintah menyoroti tanggung jawab pelaku kejahatan, keamanan sistem yang perlu diperbaiki, dan kewajiban pemerintah untuk melindungi data diberikan oleh warga negara. Jadi pertanyaan selanjutnya adalah siapa yang salah gitu. Untuk hal ini tidak ada yang bisa disalahkan karena ini juga tidak bisa full menyalahkan ke pemerintah gitu. Karena dari segi masyarakatnya juga harus diberikan wawasan dan juga tanggung jawab yang tinggi akan hal ini gitu. Jadi mereka juga harus diberikan wawasan bagaimana caranya untuk melindungi data-data pribadi mereka dan juga memahami apakah yang mereka upload, apakah yang mereka download itu memiliki potensi yang ilegal atau bagaimana gitu, berbahaya. Izin bertanya, saya Naja dari kelompok 2. Kan tadi dijelasin ada strategi data dan informasi data ya, strategi data dan informasi. Ada yang namanya backup sama pemulihan data. Nah, gimana kalau misalkan data kita tuh kehapus? Nah, apakah bisa di backup kembali atau enggak? Jawabannya adalah tidak bisa. Karena notabene-nya adalah apabila kita menggunakan sebuah aplikasi, contohnya kita menggunakan aplikasi Microsoft Office, yaitu Microsoft Word seandainya kita telah melakukan banyak pekerjaan di situ. Nah, kita belum nge-save gitu, pasti tidak akan muncul di datanya karena tidak ada jejak ataupun sistemnya gitu di dalam komputernya gitu. Jadi terkecuali kalau misalkan kita sudah membackup-nya terlebih dahulu, misalkan ke cloud atau ke Google Drive seandainya. Walaupun kita menghapus datanya itu di komputer, maka filenya itu masih ada, namun harus diakses secara online. Tapi kalau misalkan kita belum sama sekali membackup, tapi sudah terhapus, ya mau gimana lagi gitu, filenya pasti udah hilang gitu. Nggak bisa kita temuin lagi gitu. Kecuali mungkin ada fitur beberapa aplikasi yang dimana setiap pengerjaan itu ada automatic save gitu. Jadi setiap beberapa menit, beberapa detik itu nge-save sendiri. Itu yang lebih aman gitu. Tapi kalau misalkan tadi yang kita belum backup sama sekali terus terhapus, itu sangat tidak mungkin bisa kembali filenya. Mungkin seperti itu bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih atas perhatiannya buat rekan-rekan ya. Terima kasih juga buat yang tadi bertanya. Terima kasih ya buat semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.